Selamat malam, Bu. Izin mengundurkan diri. Nama saya Ustaz dari Prodi Manajemen. Kelas PMJ 501, mata kuliah Digital Marketing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva, yaitu Desa Wisata dan Sari. Nah, analisis situasi. Belakang ini, karena virus COVID-19 ini telah merajalela di berbagai dunia, kita membutuhkan antisipasi untuk mencegah penyebarannya pada tubuh kita. Nah, kita membuat produk sabun yang dapat membantu membunuh kuman, tapi juga sehat untuk kulit. Nah, karena dengan merabatnya virus ini, banyak antiseptik yang berbahaya dan tidak bagus untuk kesehatan kulit. Nah, kelompok kami akan memulai sebuah usaha membuat sabun bukan hanya untuk membantu membunuh virus, tapi juga untuk membantu menyebabkan kulit. Sabun ini terbuat dari daun sirih dengan campuran susu. Nah, daun sirih sangat bagus untuk membunuh bakteri di tubuh. Dan daun sirih juga membantu mengeluarkan bau badan secara alami dan cocok bagi kulit untuk men- sehingga tidak menyebabkan gatal-gatal di kulit. Kemudian kegunaan susu untuk membantu melembabkan kulit kita. Susu juga efektif untuk membersihkan kulit dan sebagai bahan kulit mati hingga kulit kita akan menjadi sehat. Dengan merambatnya virus ini, kita harus bisa menjaga diri dan tetap cantik. Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui cara membuat produk S2DASI yang digunakan untuk melembabkan kulit. Berikut adalah gambaran rencana usaha atau sabun susu daun sirih melembabkan kulit. Gambar umum produk terdiri dari jenis produk atau usaha membuat sabun berbahan dasar daun sirih dan susu. Nah, selanjutnya adalah nama produk, yaitu S2DSI. Klarifikasi yang merupakan usaha di bidang produksi sabun berbahan daun sirih dan susu. Kegunaan. Kegunaan dapat digunakan sebagai sabun mandi ataupun sabun cuci tangan sehari-hari karena bahannya yang alami hingga tidak membuat kulit iritasi. Nah, untuk keunggulan produk sabun berbahan 100% alami. Mengandung susu dapat mencerahkan kulit, mengandung sirih dapat memutarkan zat hitam, menggunakan zat hitam, dan selanjutnya membentuk cairan hingga lebih praktis tidak intensif. Bila membeli dalam jumlah besar akan mendapatkan bonus aman untuk kulit sensitif. Nah, ketika si produknya adalah sabun ini menggunakan bahan dasar dan sirih. Sabun ini juga menggunakan campuran susu. Nah, selanjutnya adalah kemasan. Nah, kemasan produk ini dikemas semenarik mungkin dalam botol plastik bening yang berisi sabun cair. Nah, berikutnya peluang pasar. Nah, peluang pasar, profil konsumen yang pertama adalah segala usia, orang yang memiliki kulit sensitif, dan orang yang mencari sabun dari cair dari herbal. Nah, untuk pesaing adanya produk sabun cair herbal S2DSI lainnya yang telah ada terlebih dahulu di pasaran. Nah, potensi pasarnya adalah segmentasi pasar. Produk produk S2S ini merupakan sabun cair herbal dengan bahan dasar susu dan daun sirih. Sabun cair S2TASI ini ditunjukkan untuk semua orang dalam semua golongan. Nah, harga yang lebih terjangkau memudahkan sabun ini bersaing di pasaran. Nah, yang kedua adalah terdiri.
Nah, untuk target untuk dalam produk S2 SDI ini merupakan pengakuan untuk semua umur dan golongan. Laki-laki pun juga bisa menggunakan produk sabun cair ini. Nah, produk ini sangat bagus untuk jenis kulit karena tanpa efek samping dan sabun ini membuat kulit lembab, cocok digunakan pada masyarakat yang tinggal di daerah tropis ini. Nah, selanjutnya adalah tahapan positioning. Nah, positioning ini, customer melihat produk sabun ini, sabun cair keluar yang dapat digunakan untuk melembabkan kulit dan nyaman digunakan untuk kulit sensitif dan harga lebih terjangkau. Nah, berikut adalah grafik peluang pasar dari di sini ada bulan, permintaan, penawaran, peluang pasar dan rencana penjualan dan pasang pasar. Nah, gambaran strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan yaitu dengan promosi online melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, IG. Nah, selanjutnya adalah sehingga banyak orang yang mengenal produk ini dengan cepat. Strategi yang selanjutnya kita akan memberikan stempel yang dilakukan secara nyata agar masyarakat mengetahui pesan dan tekstur nyata yang tergantung dalam sabun tersebut. Analisis keuangan yang pertama adalah biaya tetap dan biaya usaha. Uraian biaya adalah biaya promosi untuk stempel, brosur dan kotak eh, sebesar per bulannya 500.000 dan biaya pemasaran sebesar 350.000. Jadi totalnya adalah 850.000 rupiah. Nah, biaya penyusutan. Harga terdiri dari harga total, nilai awal, nilai sisa, umur, depresiasi, atau bulan. Nah, terdiri harga totalnya terdiri dari kelompok kecil, gelas aluminium, gelas ukur, ventilator, tuang gas LPG, tabung LPG, dan pengaduk. Jadi, total nilai awalnya sebesar 560.000 rupiah. Nah, harga bensin per bulannya sebesar 14.625.000. Jadi biaya tetap, biaya usaha ditambah bonus sebesar 850 ditambah 14.625.000 sama dengan 864.625. Nah, biaya tidak tetapnya, biaya bahan utamanya terdiri dari susu cair, daun sirih, koin, mis, oil, pengental. Jadi totalnya sebesar 2.550.000 rupiah. Nah, biaya tidak tetapnya sebesar 2.550.000 ditambah 2 juta sama dengan biaya tetapnya 4.550.000 rupiah. Dan total biaya produksinya biaya tetap ditambah biaya tidak tetap sebesar 664.625.000 rupiah ditambah 4.550.000 rupiah. Jadi harga bulannya sebesar 5.440.625.000 rupiah. Kebutuhan modal usaha sama dengan investasi awal ditambah biaya usaha rutin dan biaya produksi. Nah, untuk biaya investasi awalnya sebesar 560.000 rupiah ditambah biaya usaha rutinnya 450.000 rupiah ditambah biaya produksinya 5.440.625.000 rupiah sama dengan 5.424.625.000 rupiah. Biaya packingnya adalah botol 11 mili bening untuk per bulannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, harga pokok produksinya atau HDP dalam harga jual. Nah, suatu bulan dapat memproduksi 160 sabun cair.
Jadi variable cost-nya atau nilainya sama variable cost ditambah kapasitas produksi. Satu dengan 4.550.000 rupiah dibagi 660 sama dengan 28.473,5. Harga pokok biaya produksi ditambah kapasitas produksi. Jadi 5.414.000 14.925.000 rupiah dibagi 660. Jadi totalnya sebesar 333.841.000,4 atau HBP. Perkiraan laba ini 30%. Harga jual sama dengan 44.000 sabun cair S2DSI. Harga penjualannya 44.000 dikali 160 sama dengan 1.040.000 per bulan. Nah, analisis kelihatan usaha laba hasil penjualan total biaya produksi 3.040.000 kurang 5.441.414.625 sama dengan 1.625.375 per bulan. Jadi penjualan sabun susu cair dalam sendiri akan balik modal jika penjualan mencapai 85 sabun cair S2DASI. Nah, berikut ada suku bunga bank saat ini sekitar 6% per tahun. Jika RO dibandingkan dengan suku bunga bank, maka RO suku bunga bank jadi dikatakan bahwa usaha layak dilakukan. Agar investasi layak dilakukan, usaha ini harus mampu mendapatkan keuntungan lebih dari 23,82% per bulan. Nah, bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Acuan ini digunakan untuk mencari cara agar bisnis yang dijalankan mendapatkan keuntungan. Seiring perkembangan zaman, ada suatu inovasi dalam membuat bisnis model kanvas. Hal ini disebut dengan bisnis model kanva atau undangan atau BI. Ada banyak bisnis model, salah satunya yang bisa digunakan adalah bisnis model kanva. Kanva merupakan suatu strategi manajemen yang baik untuk digunakan dalam startup bisnis maupun pengembangan ekstensi bisnis. Bisnis model kanva merupakan alat bantu mendeskripsikan analisis dan merancang modal bisnis. BNC merupakan strategi yang dibuat di awal untuk menjalankan sebuah bisnis modal kanva ini. Ada 9 blok yang saling terkait satu sama lain. Nah, selanjutnya adalah 9 blok BNC. Yang pertama adalah di sini customer segment, customer dimension, channel dan feed efektif, feed efektif, dan feed partner, dan trust engagement dan review. Ini sendiri merupakan nilai dari pool yang kita tawarkan untuk pelanggan. Kelebihan hubungan produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus dituliskan di proposal. Kategori dalam form ini adalah produk jasa yang baru yang belum pernah ditawarkan itu biasanya banyak ditemukan di dunia teknologi. Nah, format pada produk jasa yang ditawarkan meningkatkan kinerja konsumer agar menjadi lebih efektif dan lebih efektif. Format produk atau jasa yang ditawarkan berbeda ada pilihan setiap segmen yang memiliki kebutuhan beragam atau berbeda. Dan ada pembeli barang tersebut akan membantu customer menyelesaikan sesuatu. Nah, desain menawarkan nilai estetik lebih dari sekadar fungsional.
Positioning adalah suatu atau brand merek dan harga praktisnya menghemat dan memanipulasi resiko dan aset akses dan kenyamanan. Nah, customer segment. Nah, selain mengisi ruang itu, langkah kedua adalah mencari orang-orang mungkin akan tertarik dengan yang akan kita tawarkan. Customer segment adalah golongan orang-orang yang mungkin tertarik dengan konsentrasi bisnis kita. Kategori dalam customer segment ini adalah mass market, mid market, segmented, dan multi melayani atau segmen pasar luas dengan jenis kebutuhan yang masalah yang sama, segmen pasar yang segmis spesifik dan segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Selanjutnya adalah segmen pasar yang memiliki kebutuhan atau masalah yang sangat berbeda. Yang terakhir adalah melayani dua atau lebih pasar segmen yang lebih saling gantung. Customer relationship. Cara-cara yang bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi dengan customer segment biasanya banyak orang yang bingung membedakan antara customer relationship dan channel. Kata kuncinya adalah relationship. Channel relationship adalah soal hubungan atau channel soal cara Anda menjangkau customer segment. Kategori dalam relationship adalah relation beli putus asa. Saat itu juga hubungan jangka panjang antara Anda dengan pelanggan, hanya sales eksekutif yang menjalani pelangganan Anda. Pelanggan pelanggan melayani dirinya sendiri biasanya disebut bisnis retail. Nah, servis pelanggan hanya tidak perlu ke toko. Biasanya di bisnis Anda menciptakan komunitas untuk pelanggan. Anda mengajak pelanggan untuk menciptakan sesuatu bisnis Anda. Nah, channel. Pada dasarnya, channel adalah cara Anda menjangkau customer, tidak terbatas pada distribusi, tapi juga ke hal lainnya yang menyebabkan bisnis Anda dan customer bisa bersentuhan. Nah, kategori dalam channel ini adalah sales, sales, partner store, atau tahap awal menginformasikan ke customer. Cara membantu customer mengevaluasi yang ditawarkan, cara-cara customer melakukan pembelian, cara mencapai channel atau produk jasa kepada customer, sponsor, support setelah terjadi transaksi. Activities. Nah, dalam kelompok aktivitas ini harus diisi dengan kegiatan wajib yang dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan barang atau jasa yang ditawarkan. Kategori dalam activity ini adalah aktivitas merancang atau membuat, mengirim atau mengirimkan produk. Aktivitas operasi yang biasanya muncul pada perusahaan konsultan atau rumah sakit. Organisasi menyediakan jasa. Nah, menjadi tempat atau wadah bertemunya dua atau lebih segmen pasar untuk saling berinteraksi atau transaksi atau membangun support. Pure reversion adalah hal-hal yang paling penting harus Anda punyai agar QFT bisa dijalankan dengan barang atau jasa yang bisa diberikan pada customer. Kategori dalam reverse ini adalah menjadi tas pabrik, pintu gedung, kendaraan, mesin-mesin, dan brand petani, dan database customer dan database service, informasi rahasia perusahaan, dan tenaga kerja, sumber daya keuangan perusahaan, kas kredit obligasi, dan tahap. Key partners. Key partner adalah pihak-pihak yang bisa Anda ajak kerjasama dengan tujuan memotivasi berpartner untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dan aktivitas mengingat
Sebuah perusahaan tidak perlu memiliki sumber daya dan melakukan kegiatannya sendirian, mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam lingkungan persaingan. Kategori dalam hari ini adalah kerjasama dengan perusahaan yang tidak sejenis, kerjasama dengan perusahaan kompetitor, dan juga kerjasama untuk membentuk usaha baru. Hubungan hanya sebagai pembeli dan penjual biasanya terjadi pada motif profesional atau office sales. Selanjutnya adalah cost struktur adalah rincian biaya-biaya terus besar yang harus Anda keluarkan untuk melakukan Q activities dan menghasilkan barang atau jasa. Kategori dalam cost struktur ini adalah sentensi terhadap harga bahan baku. Perusahaan tidak selalu memikirkan harga produk atau bahan baku, karena dijual adalah nilai seni status gaya hidup. Nah, selanjutnya adalah fixed asset. Biaya tetap ada biaya-biaya tetap yang muncul yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Biaya variabel adalah biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai dengan jumlah yang diproduksi. Revenue segment. Revenue segment adalah dalam BMC adalah akan kita isi dengan berbagai cara untuk melakukan keuntungan. Dari segmen ini kita bahas kasar-kasarnya cara kita mendapatkan duit. Kategori dalam revenue statement ini adalah penjualan produk secara fisik. Customer membayar sesuai dengan namanya penggunaan barang jasa, biaya berlangganan, biaya peminjaman, pemakaian, atau penggunaan sementara, biaya izin pakai atau jasa, dan produk. BMC Desa Wisata Penting Sari. Berikut adalah dari desa yang dari full efficiency adalah desa yang memiliki keahlian lokal yang kental berkonsep wisata alam, budaya, dan pertanian beragam aktif wisata. Customer segmentnya ada geografi nasional, internasional, dan demografisnya anak-anak, remaja, dan dewasa, anak sekolahan, mahasiswa, keluarga, turis asing. Historiografisnya mereka yang menyukai wisata alam, budaya, dan edukasi. Sedikitnya adalah akhir pekan, pertengahan semester, libur sekolah, dan hari-hari libur nasional. Selanjutnya adalah customer relationship. Adalah beli butuh saat relasi untuk seni budaya, pertanian, kuliner, dan market life. Dan fasilitator lokal menampingi rombongan wisata dan mengajak wisatawan untuk membuat kreasi wayang suket, batik, kuliner, dan kreasi jamur. Dan selanjutnya channel melalui marketing office desa wisata melalui konten kreator atau promosi yang dilakukan menggunakan media sosial dan web serta melalui atraksi penduduk desa wisata dengan wisatawan. Selanjutnya, activity perencanaan komponen produk wisata seperti daya tarik wisata, akomodasi, dan fasilitas pendukungnya serta aksesibilitas dan penyediaan paket wisata. Yang selanjutnya adalah key resources, yaitu rumah tradisional berarsitektur Jawa yang dijadikan homestay, camping area, akses yang mudah dijangkau oleh kendaraan roda 2 atau 4, tersedia pertemuan, ruang pertemuan, sanggar maupun workshop, adanya kelompok sadar wisata, dan juga brand lagu desa tersebut. Selanjutnya ada partner adalah Bank BCA dan pemerintah serta selanjutnya adalah postur ada upah petugas wisata atau fasilitator lokal sewa lahan dan aset memiliki warga yang dipakai untuk atraksi wisata. Biaya
pembangunan fasilitas, mendukung wisata, dan biaya promosi. Nah, yang terakhir adalah revenue. Revenue kan di desa wisata, eh, arsitek wisata, dan juga pakai snack dan makanan penjualan oleh-oleh seperti produk kopi, coklat, dan souvenir. Sewa homestay dan sewa area outdoor dan camping, wisata dan sistem sewa rumah, pertemuan, dan meeting room. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.